Mendengar suara Siska, Ron segera bangkit dari kursinya. Dia membuka pintu dan langsung menarik lengan Siska untuk masuk lalu mengunci benda persegi panjang tersebut. Siska yang tidak mengerti apa-apa hanya mampu berkedip-kedip, memperhatikan kekasihnya yang tidak bersikap seperti biasa. Ada apa dengan Ron? Asisten Ron, ada apa? Kenapa tanganku ditarik-tarik? Tanya Siska seraya mengikuti langkah Ron menuju sofa. Pria itu duduk lalu meminta Siska untuk duduk di pangkuannya. Sepertinya pria matang ini mulai terkontaminasi oleh bos gilanya. Lihat, berani-beraninya dia mengunci pintu dan membawa Siska masuk ke dalam ruangannya. Siska tak dapat memprotes, dia hanya mampu menurut saat Ron memintanya ini dan itu. Dia duduk di pangkuan kekasihnya, hingga rok mini selututnya tertarik, memperlihatkan paha mulus miliknya. Menyadari itu, Siska tersenyum malu-malu, dan refleks menundukkan kepala. Pipinya memerah dan Ron sangat menyukai itu. Dia melingkarkan tangan Siska ke lehernya sendiri, sementara tangannya memegang pinggul wanita itu. Kenapa malu-malu seperti itu, Hem? Tanya Ron dengan suaranya yang terdengar lirih dan memberat. Siska sedikit menggigit bibir bawahnya, lalu melirik wajah Ron. Posisi mereka sangat intim, dan dia tidak terbiasa seperti ini. Dia dan Ron belum sejauh itu dalam berhubungan. Bahkan ini yang pertama kali. Asisten Ron, kita jangan seperti ini, nanti kalau Tuan Ken datang bagaimana? Bisa habis kita nanti, ujar Siska mengingatkan, tidak tahu saja dia, kalau Ron seperti ini gara-gara bos sableng itu. Ron mengulum senyum tipis, lalu memberanikan diri mencium pipi Siska, membuat wanita itu membulatkan matanya. Merasa tak percaya. Dia tidak datang hari ini, dia sedang sibuk mengerjakan pekerjaan yang lain, timpal Ron sambil membenahi anak rambut Siska yang menjuntai, menutupi wajah cantiknya. Pekerjaan apa? Kenapa kamu tidak ikut? Tanya Siska dengan tatapan polosnya. Dia tidak sadar, dengan menunjukkan wajah seperti ini membuat kelelakian Ron semakin bangkit, dan siap menerkam lawan. Pria matang itu meneguk ludahnya kasar, manik matanya fokus pada benda ranum yang tadi bergerak-gerak. Kalau aku ikut, yang ada aku mati dihajar habis-habisan. Lebih baik aku mengerjakan sesuatu yang lain bersamamu, ujar Ron ambigu. Dia bahkan tersenyum dengan sorot matanya yang mulai sayu. Namun, sungguh seperti gadis polos yang belum mengerti apa-apa. Siska justru menatap manik mata Ron. Benar apa yang kamu katakan asisten Ron, kita harus mengerjakan pekerjaan yang lain. Ada beberapa berkas yang belum diperiksa, aku kesini tadi karena ingin menyerahkannya padamu, aku. HMPT. Belum sempat melanjutkan kalimatnya, bibir Siska sudah dirampas oleh Ron. Dan dia hanya bisa membulatkan matanya dengan sempurna. Untuk pertama kalinya, Ron mencium bibirnya dengan lumaat asteris and ganas. Bahkan sampai dia membeku, dan tidak bisa berkutik. Tubuhnya seolah kaku, karena mendapat sengatan yang mematikan dari pria matang yang sedang memangkunya ini. Lumataan Ron tak main-main, dia bahkan menahan tengkuk Siska agar ciumannya semakin dalam. Ini pengalaman pertamanya mencium seorang wanita, dan dia ingin bebas mempraktekkan apa yang dia pelajari dari bos gilanya. Ternyata memang sangat memabukkan. Hingga dengan nalurinya, tangan Ron merayap, bergerilya sampai bermuara di berbagai tempat. Siska menggeliat, merasakan geli bercampur nikmat, geloranya membara bersama Ron. Hingga dia merapatkan tubuhnya. Tidak. Kenapa seperti ini? Apakah berpacaran dengan pria dewasa harus cium-ciuman? Dan harus pegang sana-sini? Dia ingin mendorong dada Ron, tapi sayangnya dia tidak memiliki kekuatan untuk itu. Asisten Ron, ada yang mengganjal di bawah tubuhku. Resleting celanamu menggangguku, aku jadi tidak nyaman duduknya, ujar Siska dengan jujur, bahkan bibirnya masih memerah akibat gigitan Ron. Mendengar itu, Ron justru terkekeh. Wanita yang terpaut 10 tahun darinya ini terlihat sangat menggemaskan. Kenapa bisa Siska bersikap polos seperti itu, menganggap bahwa senjatanya hanya gumpalan resleting? Ini bukan resleting, sayang, ujar Ron sambil membawa tangan Siska menyentuh sesuatu yang di bawah sana. Wanita itu mulai merasa aneh, saat tangannya menyentuh benda yang cukup keras dari balik celana kekasihnya. Terus apa? Tanya Siska dengan mimik wajah yang membuat Ron berulang kali jatuh cinta. Ron mengulum senyum, lalu mendekatkan wajahnya ke telinga Siska. Ini cacing besar Alaska. Tubuh Zoya tergeletak di atas ranjang. Suara rangan panjang menggema seiring hentakan terakhir yang dia terima. Ken benar-benar menghajarnya tanpa ampun hari ini, hingga dia kehabisan tenaga. Nafas wanita itu terengah,
Dadanya naik turun dengan keringat yang mengucur deras dari balik pori-pori kulitnya. Namun, sungguh hal itu justru terlihat semakin seksi di mata Ken. Hingga Ken tak berhenti, meski Zoya sudah merintih. Terdengar suara tarikan nafas yang sangat nyaring. Ken menjatuhkan tubuhnya di samping Zoya, dan menciumi wajah wanita itu. "I love you, baby. Love you so much," ungkap Ken sambil memangkup satu sisi wajah Zoya. Hingga perlahan Zoya membuka matanya. Dan dia merasakan Ken membawa selimut untuk menutupi tubuh moleknya. Dia menatap ke samping, di mana Ken berada. Hingga pandangan keduanya sama-sama beradu. Ken terlihat sangat puas, karena sudah berhasil membuat Zoya menyerah pada permainannya. "Love you more, Hubie. Kamu benar-benar membuatku tidak berdaya," timpal Zoya dengan nafas pendek-pendek. Zoya menggeliat, dan membenamkan wajahnya di dada Ken, dada basah sisa percintaan mereka. Mendengar itu, Ken mengulum senyum. Dia mengecup puncak kepala Zoya. Lalu melingkarkan tangannya di pinggang wanita itu. Dia melirik jam di dinding kamar, pukul 10 lewat beberapa menit, dan selama itu mereka hanya bermandikan peluh. Kedua orang itu sama sekali belum keluar dari tempat peraduan. Kini, kamar atas adalah tempat yang paling dihindari oleh para pelayan di mansion tersebut. Terkesan horor, karena setiap ada keduanya pasti ada pula suara laknat yang menghancurkan kesucian telinga. "Sayang, kamu mau punya anak berapa?" tanya Ken, mulai membayangkan masa depan mereka yang indah, dikelilingi bocah-bocah kecil yang lucu dan menggemaskan. Buah cintanya bersama Zoya. "Aku tidak tahu, semampu Hubie saja," balasnya dengan mendongakkan wajah, menatap Ken dan memainkan bibir pria itu. "Kalau semampuku, berapapun aku sanggup, baby. Kamu mau mansion ini penuh dengan anak-anak pitonku? Aku bisa membuatnya, asal kamu siap meladeni aku," ujar Ken dengan penuh percaya diri, dan dia malah mendapat pukulan di dada. "Kamu ini makan apa sih? Kenapa bertenaga sekali? Jangan-jangan kamu minum obat ya?" cetus Zoya, tatapannya menyelidik, mencari kejujuran Ken, dan pria itu justru terkekeh keras. "Mana ada, sayang. Aku tidak minum obat apapun. Tubuhmu yang selalu memancing gairahku. Apalagi kalau pitonku sudah masuk ke sini." Satu tangan Ken menusuk inti tubuh Zoya di bawah sana, hingga wanita itu memekik, tersentak karena perlakuan Ken. "Hubie, sakit. Milikku sudah lecet olehmu, jangan menyerangku lagi hari ini, aku benar-benar lelah," keluh Zoya, matanya sayu sementara bibirnya mencebik, menyiratkan bahwa dia tidak sedang berbohong. "Baiklah. Aku rasa cukup kerja keras kita hari ini, setelah ini kamu mau apa? Mau aku melayanimu?" tanya Ken, dia membenahi surai kecoklatan milik istrinya, agar tidak menutupi wajah cantik wanita itu. "Aku ingin istirahat, Hubie pijat aku ya," pinta Zoya, dan Ken langsung menyeringai. Dia menatap manik mata Zoya dengan tatapannya yang mencurigakan. Pria itu menaik turunkan kedua alisnya. "Pijat plus-plus ya. Bug." Zoya langsung memukul dada Ken, bukannya kesakitan Ken malah terkekeh semakin keras. Dia menggoda Zoya dengan mengusapkan wajahnya di dada wanita itu, terjerembab di bukitan kenyal yang mengasyikkan. "I'm kidding, baby, aku bercanda, sayang," ujar Ken masih dengan kekehan. Siang hari, Ken turun ke bawah. Dia melihat meja makan yang penuh dengan makanan, tetapi yang duduk hanya kakeknya seorang. Karena dia dan istrinya benar-benar betah di dalam kamar, Zoya baru saja terlelap setelah mandi dan mendapat pijatan dari suaminya. Seluruh persendiannya seolah remuk redam. Akan tetapi beruntungnya Ken mau bertanggung jawab, hingga dia merasa nyaman dalam tidurnya. "Baru turun kamu, Ken?" sindir kakek Abian, melihat sang cucu yang melipir ke dapur, mengambil keripik tempe dan memakannya dengan sembarangan. "Iya, Kek. Kamu kan tahu sendiri, aku habis membuat adonan cicitmu bersama Zoya," jawab Ken nyeleneh. Bahkan terkesan tidak tahu malu. "Ah, memang pria satu ini tidak punya malu," jelas saja menjawab seperti itu. "Memangnya kamu yakin? Sekali tembak langsung jadi?" Kakek Abian melirik Ken, terkesan meremehkan pria matang itu, dan hal itu sukses membuat Ken menghentikan aktivitasnya. Dia menatap ke arah kakek Abian. "Tentu saja, abis ini aku yakin Zoya pasti hamil. Jadi jangan meremehkanku," cetus Ken dengan bibir yang tertarik sinis. Dia mengambil air minum dan mendekati Bilila. Di sana, masih ada beberapa pelayan sedang kulu kilir menyiapkan hidangan makan siang.
Kakek tidak meremehkanmu, Ken. Tapi kamu perlu konsultasi dengan dokter, apalagi kakek dengar kamu melakukan vasektomi, kakek takut ada masalah nanti dengan senjatamu itu, ujar kakek Abian. Kini pembicaraan mereka mulai serius. Ken menghela nafas panjang, dan suara itu terdengar sampai ke telinga Bilila. Wanita parubaya itu menatap ke belakang, lalu mengulum senyum. Benar apa yang dikatakan Tuan Besar, Tuan perlu periksa ke dokter bersama Nona Zoya. Kita kan tidak tahu bagaimana ke depannya. Siapa tahu dengan Tuan konsultasi, Nona Zoya justru bisa cepat hamil, timpal Bilila, membenarkan ucapan kakek Abian. Bagaimanapun, Ken sudah seperti anaknya sendiri. Sedari kecil Bilila yang selalu ada di samping pria tampan itu, hingga kebahagiaan Ken, menjadi kebahagiaannya pula. Karena Ken pun tak sekedar menganggapnya sebagai pembantu. Ken terkadang bisa bersikap manja padanya, di saat kakek Abian memarahinya. Maka dari itu, Bilila tidak bisa meninggalkan Ken sampai saat ini, dia iba dengan kehidupan pria itu. Pria kecil yang dulu terlihat sangat menyedihkan. Mendengar ucapan Bilila, Ken mulai membuka pikirannya. Dia menyugar rambutnya ke belakang, lalu berpikir sejenak. Memang ada benarnya juga semua yang dikatakan kakek Abian dan wanita parubaya itu. Ken teringat dengan umurnya yang hampir masuk kepala 4, sementara Zoya masih terlihat sangat muda. Dia juga baru selesai melakukan operasi, kalau dia hanya mengandalkan bisa pitonnya, dan ternyata sulit membuahi wanita itu. Sama saja bohong. Kenapa tingkat kepercayaan dirinya jadi berkurang sekarang? Padahal tadi dia sudah membantah ucapan kakek Abian. Sudah, jangan merasa malu seperti itu. Lebih baik setelah makan siang kamu bawa istrimu ke dokter sana. Aku percaya kekuatan senjatamu, buat yang banyak, supaya masa tuamu tidak kesepian seperti aku, ujar kakek Abian, yang menangkap kerisauan di wajah sang cucu. Mendengar itu, Ken mengangkat kepalanya. Ya baiklah, nanti aku hubungi Ron, aku akan menanyakan dokter kandungan yang bagus untuk berkonsultasi. Ujar Ken akhirnya menurut. Demi masa depannya dengan Zoya, apapun akan dia lakukan. Dan Bilila ikut merasa senang, dia menepuk bahu Ken, memberi semangat pada pria matang itu. Saya ikut mendoakan untuk kebahagiaan Tuan dan Nona Zoya. Semoga kalian cepat diberi momongan, ucap Bilila, lalu dia mengambil piring. Tanpa banyak kata, Bilila menyiapkan makanan untuk Ken dan Zoya, seperti sudah hafal, pasti kedua orang itu akan makan di dalam kamar. Tuan biar saya yang mengantar makanannya, Tuan tunggu saja di kamar, ucap Bilila dan Ken langsung menggelengkan kepalanya. Tidak, Bi. Biar aku saja yang bawa, lagi pula Zoya juga masih tidur, dia kelelahan. Bilila mengulum senyum tipis, lalu mengikuti apapun kemauan Ken. Dia mengambil banyak makanan dan disatukan dalam satu nampan. Setelah itu, Ken membawanya ke dalam kamar. Sebelum benar-benar pergi dari dapur, kakek Abian kembali bersuara. Bravo anak muda. Jangan patah semangat untuk membuat cicit untukku, aku tunggu kabar baiknya. Ken menghentikan langkahnya, lalu berbalik. Iya, kakek tua, tunggu saja. Aku pasti bisa membuatnya berbadan 5 bila perlu. Kalimat yang mengundang gelak tawa semua orang yang ada di sana. Kalau ada kakek Abian dan Ken, sudah dipastikan keduanya bagai kucing dan anjing yang tidak pernah akur. Ken masuk ke dalam kamarnya, membawa satu nampan yang berisi beberapa makanan, dari pembuka sampai penutup. Pria itu meletakkan nampan di atas nakas, sementara dirinya duduk di sisi ranjang. Ken menggoyangkan bahu Zoya dengan lembut, membangunkan istri cantiknya agar lekas makan siang, mengisi tenaga yang terkuras habis oleh perbuatannya. Baby, bangunlah, aku sudah membawa makan siang untuk kita, ucap Ken, masih berusaha menggerakkan bahu itu. Namun, karena saking lelahnya, Zoya tak menggubris Ken, dia terus memejamkan matanya, enggan untuk bangun. Baby, ayo bangun, jangan sampai aku membangunkanmu dengan cara lain. Tangan nakal Ken mulai berselancar, pakaian minim yang dikenakan Zoya memudahkan pria tampan itu bermain sesuka hati, karena ini semua memang perintahnya. Selama di dalam kamar, Zoya dilarang memakai pakaian yang tertutup. Bahkan kalau istrinya setuju, Zoya tidak perlu pakai busana sepanjang ada Ken di sana. Merasakan sentuhan yang menggetarkan tubuhnya, Zoya mulai menggeliat. Dan pelan-pelan membuka matanya, kedua netra itu menyipit, dia mendesis merasakan tulang belulangnya yang terasa pegal semua. Hubi, panggilnya dengan suara yang parau. Dia tidak menghalau tangan Ken yang bersarang di dadanya.
Ken menarik kelima jarinya, lalu menjatuhkan ciuman di bibir ranum istrinya. Kita makan dulu, sayang. Setelah itu aku akan membawamu konsultasi ke dokter kandungan. Papar Ken apa adanya. Mendengar itu, Zoya langsung membulatkan matanya. Bahkan dia berusaha duduk, saking terkejutnya. Hubi, aku tidak salah dengar. Konsultasi untuk apa? Apa ada masalah dengan kita? Tidak, sayang. Ini hanya saran dari kakek dan Bilila. Katanya kalau ingin kamu cepat hamil kita harus konsultasi, dan aku ingin melakukannya. Apalagi kamu juga tahu, aku baru saja operasi 2 bulan lalu, terang Ken sambil mengusap wajah mulus istrinya. Zoya menatap manik mata Ken, dia begitu senang mendengar itu semua, karena Ken begitu bersemangat ingin memiliki anak darinya. Bukankah itu artinya Ken telah berubah sepenuhnya? Wanita itu mengulum senyum, dia menangkup satu sisi wajah Ken dan menghadiahkan kecupan singkat di bibir pria itu. Baiklah, kita ke dokter nanti, jawab Zoya dengan wajah sumringah. Sedangkan di belahan bumi yang lain, tepatnya di gedung Tan Group. Ron lagi-lagi menarik tangan Siska di saat jam makan siang, misinya telah gagal gara-gara ada karyawan yang mengetuk pintu ruangan. Membuat pekerjaannya menumpuk, padahal birahinya tengah memuncak. Namun, dengan terpaksa dia mengesampingkan keinginannya yang sudah ingin menembus batas nirwana. Asisten Ron, ada apa lagi? Kenapa tanganku ditarik-tarik terus? Protes Siska, kali ini bukan lagi di sofa, tetapi Ron membawanya masuk ke dalam kamar mandi yang ada di ruangan Ken dan menguncinya. Dan itu semua membuat Siska melipat keningnya. Kenapa dia bawa ke tempat tertutup ini? Kekasihnya ini mau apa lagi? Sayang, kita teruskan yang tadi, ujar Ron tanpa basa-basi, bahkan karena kegilaannya, dia sudah tidak malu lagi meminta itu semua pada Siska. Yang mana? Siska justru bertanya, karena tidak mengerti dengan ucapan Ron. Kan banyak yang telah mereka kerjakan sebelum jam makan siang. Dan Ron kembali membawa tangan langsing itu untuk menyentuh sesuatu yang belum semestinya. Sebagai pria dewasa dia tidak bisa bohong, dia suka sentuhan kekasihnya. Wanita itu membulatkan matanya, dia menatap Ron. Ada apa dengan cacing alas kamu? Kenapa aku disuruh menyentuhnya terus? Tanya Siska dengan tatapan mata polosnya. Ron mengulum senyum tipis, lalu menarik kepala Siska, menjatuhkan ciuman di bibir merah mereka itu. Bantu aku mengeluarkannya, sekali saja, bisik pria tampan itu. Mengeluarkan apa asisten Ron? Sayang, kalau sedang berdua seperti ini jangan memanggilku seperti itu. Panggil aku sesuai kesepakatan kita, ujar Ron yang tidak terima, karena Siska selalu memanggilnya seperti sedang bekerja. Tidak ada romantis-romantisnya. Siska mengangguk-anggukkan kepala. Iya, Kak. Tapi aku harus apa? Ron memandang ke arah lain, dia sedikit menggigit bibir bawahnya. Dan yang ada di otaknya sekarang hanya ingin melepaskan apa yang sudah mengganjal di bawah sana. Hingga tanpa pikir panjang, Ron mengeluarkan cacing besar Alaskanya. Kedua netra Siska seperti mau loncat dari sarangnya, dia refleks mundur satu langkah, menyaksikan benda besar nan panjang yang terpampang nyata di depannya. Mulut wanita itu menganga lebar. Kemudian dia menelan salivanya dengan kasar. Kak, itu benar-benar cacingmu? Ron mengulum senyum, ada rasa bangga tersendiri melihat Siska seolah begitu takjub dengan cacing miliknya. Dan sebentar lagi akan menjadi milikmu. Glek. Siska menahan ludahnya dengan susah payah. Dia mundur-mundur hingga tubuhnya menabrak dinding, seolah sawan dengan apa yang ada di depan matanya. Dia tidak pernah melihat benda seperti itu, tapi kenapa Ron malah memperlihatkan semuanya sebelum mereka menikah? Perasaan Siska jadi was-was, dia yang notabene wanita baik-baik, dan tidak terlalu mengenal lawan jenis, membuat situasi ini terasa mendebarkan. Kak, kamu mau apa? Itu cacingmu kenapa dikeluarkan seperti itu? Tanya Siska dengan terbata-bata, wajahnya pias dengan lutut yang gemetaran. Dan Ron mencoba menangkap pergelangan tangan kekasihnya. Sayang, sebentar lagi kita akan menikah, aku hanya minta sedikit saja sebelum hubungan kita benar-benar sah. Mendengar itu, kedua netra Siska kembali melebar dengan sempurna. Menikah? Beonya, Ron tidak pernah mengajaknya untuk menikah, tetapi kenapa di saat seperti ini, pria itu justru membicarakan tentang pernikahan? Iya, sayang. Bulan depan aku akan melamarmu. Aku akan memintamu pada mama dan papa, bagaimana apa kamu setuju? Tanya Ron dengan mimik wajah sungguh-sungguh.
Dia sudah memikirkan ini semua dengan matang. Tidak ada lagi keraguan yang membuatnya ingin mundur. Modal sudah ada, usia sudah sangat maksimal, pasangan juga sudah di depan mata. Apalagi yang dia tunggu? Sudah saatnya dia membina keluarga bahagia. Dan bersama Siska, dia akan melalui semuanya. Tapi, Kak, apa perlu sekarang aku berkenalan dengan cacingmu? Tidak nanti saja. Tanya Siska dengan raut wajahnya yang tak berubah. Sumpah demi apapun, dia sedikit takut dengan cacing Alaska milik kekasihnya. Yang ukurannya, dia tidak bisa menjabarkannya. Ron mengulum senyum tipis, lalu mengangguk. Dia mengantarkan tangan Siska ke arah senjatanya, dan Siska memejamkan matanya. Hingga dia menyentuh sesuatu yang terasa penuh dalam genggamannya. Sayang, tidak perlu takut begitu. Aku hanya memintamu membantuku mengeluarkannya. Aku tidak akan menusukmu sekarang, ujar Ron melihat wanita yang dicintainya terlihat ketakutan. Bahkan saking cemasnya, Siska terus menggigit bibir bawahnya. Dia tidak tahu apa yang ingin dikeluarkan Ron, dia hanya bisa menurut saja semua perkataan pria itu. Pelan, Siska membuka matanya, dan mendapati Ron yang tersenyum sangat manis. Pria itu memberanikan diri mengecup kening Siska dengan kecupan yang begitu dalam. Siska melakukan apapun yang diperintahkan Ron padanya. Dia terus bergerak pelan, hingga sebuah suara ponsel membuat fokus Ron jadi teralihkan. DRT, DRT, DRT. Panggilan pertama hingga habis, Ron mengabaikannya, karena dia merasakan sesuatu akan meledak. Gelombang itu hampir saja tiba. Namun, panggilan itu tak berhenti begitu saja. Ponsel Ron kembali bergetar, dan dia langsung teringat dengan Ken. Dia berdecak pelan, lalu merogoh ponselnya. Benar saja yang menelpon adalah bos gilanya. Bahkan pria itu sudah memberi sebuah ancaman yang ditulis dalam pesan, karena Ron mengabaikan panggilannya. Sambil menahan hasratnya, Ron akhirnya mengangkat panggilan itu. Dia menumpu tubuhnya pada dinding kamar mandi, sementara Siska terus melakukan tugasnya, meski tangannya sudah terasa pegal. Halo, Tuan. Sapa Ron, lalu menggigit bibir bawahnya. Hei, kamu ini kemana saja sih? Aku sengaja menelponmu di jam makan siang supaya aku tidak mengganggu pekerjaanmu, tapi kamu malah... Iya, Tuan. Saya minta maaf, sekarang apa yang Anda butuhkan? Tukas Ron cepat, dia benar-benar sudah ingin meledak, tidak ada waktu untuk meladeni ocehan Ken. Di seberang sana, kening Ken mengeriyit heran. Belum pernah Ron memotong ucapannya seperti ini, bahkan dalam sejarah tercatat, ini kali pertamanya Ron mengabaikan panggilannya. Namun, karena tak mau membuang waktu, Ken tidak mempermasalahkan itu. Dia menghela nafas. Aku dan Zoya mau konsultasi, kamu bantu carikan dokter kandungan yang bagus. Ujar Ken to the point. Dan yang Ron lakukan adalah mendesah tertahan. Suara itu terdengar sampai ke telinga Ken. Tapi apa dia tidak salah dengar? Ron seperti sedang mendesis nikmat, sedang apa asistennya itu? Sebelum bertanya, Ken kembali mendengar keanehan. Yakni sebuah teriakan seorang wanita. Ah, Kak CACINGMU mengeluarkan sesuatu. Ron mendelik, sementara Siska mundur ke belakang dan langsung membekap mulutnya. Saking terkejutnya dia refleks berteriak seperti itu. Dan yang Ken lakukan hanyalah melongo. Cacing? Cacing apa maksudnya?